Saya tuh penting Iya sekarang. betul. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Walaupun saya tahu Ibu lagi sibuk-sibuknya ini, tapi sudah menyempatkan waktu untuk datang di studio TV Parlemen. Dan Alhamdulillah. juga ada alumni Parja nih pemirsa tahun 2023, Mas Brian Aktur Alexander. Betul ya? Betul. Sehat Mas? Puji Tuhan sehat. Mas. Alhamdulillah. Dari SMA mana Mas? Dari SMA 83 Jakarta di Jakarta Utara. Jadi sangat berjuang nih untuk bertemu Ibu Ledia. Alhamdulillah. Langsung dari Terima kasih legislator ya. dan sebagainya. Nah pemirsa, kami akan ngobrol sedikit terkait dengan penyelenggaraan parlemen remaja di tahun 2024. Langsung kita hadirkan juga alumni dari 2023-nya nih Ibu. Tapi sebelum itu, Ibu melihat pendidikan di Indonesia ini sudah seperti apa Bu saat ini Ibu melihatnya? Saat ini sih sebenarnya kalau kita lihat dari laporan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ya, kita rata-rata lama bersekolah kan masih 8,6 tahun. Oke. Artinya belum selesai sampai SMP. Padahal kita berharap setidaknya kita 12 tahun bisa selesai. Karena apa? Karena ketika kemudian kita bicara 12 tahun, kan setidaknya paradigma berpikir itu sudah berubah. Dan kita akan berhadapan dengan dunia global yang luar biasa tantangannya. Jadi memang harus dipersiapkan dengan lebih matang. Saat ini kita baru berusaha untuk bisa mencapai target itu 12 tahun 12 tahun ini. Nah, ada PR lainnya, 12 tahun itu berkualitas enggak? Nah, itu yang didorong 12 tahun yang berkualitas. Jadi memang kita masih punya banyak PR, tapi mudah-mudahan 2045 PR itu sudah terselesaikan. Pas Indonesia Emas momentumnya Bu ya. Maunya sih sebelumnya ya, kan banyak PR-nya. Maunya sih sebelumnya supaya apa? Supaya kita tidak mengalami musibah demografi. Kita sudah hampir melewati masa bonus demografi, tapi ketika kemudian bonus demografinya kelewat masanya, terlambat kita mengantisipasinya akan jadi musibah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan cuma hanya banyak penduduknya tapi juga kurang produktif, apalagi untuk mewujudkan produktif itu juga perlu pendidikan yang berkualitas. Kalau Mas Brian sendiri melihat dari pendidikan Indonesia saat ini, Mas Brian ini kan saat ini baru saja atau masih mengenyam pendidikan tentunya. Nah kira-kira melihat pendidikan saat ini gimana? Kalau dari aku pribadi, bahwa mungkin kayak tahun ini aja tema Parja itu tentang pendidikan. Banyak teman-teman tuh yang kurang aware, masih ada yang banyak yang nanya, Kak, masalah pendidikan tuh apa sih? Padahal nyatanya kalau kita melihat di pendidikan Indonesia yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu, ada banyak sekali permasalahan, contohnya aja kalau di remaja bullying itu masih ada terjadi. Sekolah ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang masalah pendidikan itu banyak banget topiknya. Dan mungkin sebagai seorang remaja, sebagai seorang Gen Z, pemuda, kita tuh juga punya peran. At least ketika mungkin di sekolah, di instansi pendidikan, kita bisa melihat apakah sebenarnya ada pendidikan yang kurang nih sebenarnya. Bisa nggak kita berperan? Kayaknya pemuda-pemuda kayak ini perlu diperbanyak di pemirsa di Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas ya Bu ya. Nah tapi tadi Masnya ini kan sebagai Mas Brian ini sebagai alumni Parja tahun 2023. Nah kira-kira waktu itu motivasi mendaftar parlemen remaja tuh apa sih? Di saat lainnya mungkin sedang sibuk ngopi, nongkrong. Ini ada inisiatif belum daftar parlemen remaja ini. Ini sangat luar biasa. Kira-kira apa motivasinya? Baik, kalau dari saya pribadi, parlemen remaja itu merupakan sebuah hal yang merubah hidup saya. Karena Parja ini kan program nasional. Parlemen remaja ini program nasional diikuti dari pemuda remaja SMA sederajat dari Sabang sampai Merauke. Dan dibiayai, difasilitasi. Jadi kebetulan saya tahu Parja itu dari tahun 2022 karena memang ada alumni dari organisasi saya yang merupakan anggota Parja juga di tahun 2022. Lalu oleh karena itu saya sharing sama beliau dan beliau memang menyarankan coba untuk ikut Parja karena di situ bakal bisa mengunlock atau membuka banyak peluang, banyak networking yang sehingga itu akhirnya juga bahkan menurut saya pribadi ya ada banyak kesempatan yang saya dapatkan sekarang itu juga karena berkat Parja itu sendiri. Karena memang ketika mendengar pengalaman beliau bilang bahwa beliau akhirnya bisa punya teman dari Sabang sampai Merauke yang mungkin kalau dulu saya pribadi ketika sebelum Parja itu mungkin cuma kenal teman-teman dari DKI Jakarta, teman-teman Jabodetabek. Tapi ketika di Parja itu harus berkumpul, harus juga bisa dibilang bersosialisasi dan bernetworking sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang sampai sekarang pun ada beberapa teman-teman yang dari Parja saya itu akhirnya satu project, mungkin kolaborasi yang itu akhirnya bisa menjadi sesuatu yang impact buat lebih besar lagi ke depan. Baik Mas Brian, Bu kalau misalkan melihat dari kegiatan seperti parlemen remaja ini, seperti yang kita tahu kan banyak mindset terkait dengan Gen Z, kemudian juga anak-anak muda mungkin kurang tertarik terhadap politik.
atau lebih pada apatis kepada politik, dunia politik. Tapi Mas Brian ini sudah mencontohkan bahwa ternyata generasi kita ada loh yang tertarik mau mendaftar parlemen remaja. Kira-kira menurut Ibu, parlemen remaja ini apakah bisa meningkatkan atau cukup efektif untuk meningkatkan pendidikan politik dan juga keparlemenan kepada generasi muda? Iya, sebenarnya karena gini, karena kita memahaminya politik itu udah gitu aja, pemilu titik gitu. Padahal hanya itu aja politik kan? itu bukan itu, politik itu bukan cuma itu ya, tapi politik itu adalah bagaimana kita mengelola negara. Dan mengelola negara itu kan berarti kita yang kebagian dikelola kan. Betul. Terus sebagai warga negara boleh dong kita bilang, saya nggak mau dikelola kayak gitu, saya maunya lebih baik lagi misalnya. Berarti harus ada partisipasi. Nah, partisipasi inilah yang menjadi bagian yang sangat penting. Nah, tapi kan selama ini karena kita selalu diberitahu bahwa politik itu yang A, B, C, D, E, yang secara umum lebih kepada negatif, orang jadi a priori. Tapi kita mendorong dengan program parlemen remaja ini, ayo kita mulai dari yang remaja, biar tahu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi ini sebenarnya merubah mindset tanpa disadari karena kita berinteraksi. Nah, perubahan mindset yang dari interaksi itu dan kemudian jadi lihat, tambah pengetahuan sebenarnya bisa mendorong kita untuk nanti berpikir, aduh nanti aku kalau mau kuliah, mau ngambil apa ya? Kalaupun mau ngambil yang nggak jurusan politik, itu tetap kita tahu bahwa misalnya saya mau ngambil kedokteran. Karena kita harus memperbaiki kondisi sistem kesehatan di Indonesia misalnya. Saya mau ngambil jurusan teknik metalurgi karena saya ingin memperbaiki juga nanti bagaimana perkembangan riset di Indonesia. Jadi dunia politik itu bisa di segala sektor, Bu ya? Bisa sebenarnya di segala sektor, karena semua kan memerlukan penataan. Nah, politik itu kan menata. Nah, jadi ini adalah bagian yang memang harus kita sampaikan juga ke masyarakat. Nah, salah satu hal yang sekarang di periode ini 2019 sampai 2024 ini DPR punya tim open parlemen. Nah, tim open parlemen itu mendorong supaya parlemen di Indonesia DPR RI ini lebih terbuka, lebih mudah diakses, jadi orang bisa tahu haknya sebagai warga negara itu sedang diperjuangkannya seperti apa. Baik, Mas Brian, ini Bu saya juga kepo Bu terkait dengan DPR RI atau persepsi masyarakat sebelum mengenal DPR RI. Kira-kira dulu bayangan Mas Brian DPR RI itu seperti apa? Sebelum mengikuti parlemen remaja ya tentunya. Waduh, pertanyaannya kalau dari kacamata saya ya Bu, mungkin dulu melihat bahwa menjadi seorang DPR itu mudah mungkin ya. Karena mungkin paling cuman rapat dan sebagainya, mungkin itu kan stigma. Cuman ketika sampai dan menjadi anggota parlemen remaja kurang lebih itu kemarin tahun saya itu kurang lebih 1 minggu. Jadi memang sangat-sangat padat, penuh sekali jadwalnya dan juga isinya belajar semua. Dan karena di situ tuh nggak cuman terkait belajar, cuman praktik juga. Karena memang di Parja itu, di parlemen remaja ada kita simulasi rapat, berbagai rapat, dari rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat sidang paripurna juga. Jadi ternyata sesulit itu loh untuk kita itu bisa merundingkan. Dan kalau di zaman saya itu ada beberapa DIM, daftar inventaris masalah yang dibahas, dan ternyata sulit untuk menyatukan pemikiran, apalagi itu kan aspirasi. Kalau dari saya pribadi sebagai seorang ketua fraksi itu untuk menyatukan pendapat dari semua anggota fraksi, aspirasi yang ada menjadi satu keputusan ataupun satu suara yang sama, itu sekarang sangat sulit. Mungkin kalau saya bisa bilang kalau di Parja itu menjadi anggota parlemen remaja, itu capainya di